Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik pada hari ini berbicara tentang saat kebimbangan melanda. Teks terambil dari Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita melihat di sini, Yakobus memberikan sebuah petunjuk praktis sekaligus sebuah peringatan keras tentang bahaya daripada kebimbangan. Yakobus memulai dengan pengakuan bahwa dalam hidup ini kita sering kekurangan hikmat, terutama saat menghadapi pencobaan ataupun keputusan-keputusan yang sulit. Kita tidak tahu langkah apa yang harus diambil atau bagaimana menanggapi situasi dengan benar dari sudut pandang Tuhan. Di sini kita diajak untuk meminta kepada Allah. Janjinya sudah sangat jelas. Dia adalah Allah yang memberikan dengan murah hati atau berlimpah dan dengan tidak membangkit-bangkit. Permintaan itu juga harus dilakukan dalam iman. Dan jangan sekali bimbang. Orang yang bimbang diibaratkan sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang mendua hati ini, yang imannya tidak stabil, jangan mengharapkan sesuatu, menerima sesuatu dari Tuhan. Hikmat Tuhan tersedia secara cuma-cuma bagi kita, asal kita memintanya dengan keyakinan penuh, bukan dengan hati yang bimbang. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kebimbangan melanda kita, kenali sumber kebimbangan tersebut. Sumber kebimbangan adalah kekurangan hikmat, kebimbangan dalam mengambil keputusan, misalnya di dalam memilih jurusan, memilih pekerjaan ataupun pasangan hidup. Seringkali bukanlah masalah kekurangan informasi, tetapi kekurangan hikmat, yaitu kemampuan melihat dan menilai dari sudut pandang Tuhan. Ketika menghadapi kebimbangan, langkah pertama adalah berdoa secara spesifik, meminta hikmat. Akui bahwa pemikiran kita, logika kita, perasaan kita terbatas. Ambil waktu dengan tenang dan ucapkanlah doa apa yang Yakobus katakan di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Dan untuk mengubah perspektif ilahi, mengundang perspektif ilahi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, mari berpegang pada iman, bukan mendua hati. Di dalam ayat 7 dan 8 memberikan peringatan tentang bahaya mendua hati yang menghasilkan ketidakstabilan. Ini berarti kita menginginkan kehendak Tuhan sambil tetap memegang erat rencana cadangan kita, atau kita mencoba menaruh kepercayaan kepada Tuhan sekaligus pada kekuatan kita, pada uang kita, ataupun kepintaran kita sendiri. Coba tanyakan kepada diri kita sendiri, koreksi diri kita sendiri, apakah saya benar-benar menyerahkan keputusan ini kepada Tuhan, atau saya hanya meminta Dia memberkati pilihan saya sendiri? Untuk menghilangkan kebimbangan, kita perlu memilih dan meletakkan 100% kepercayaan kita pada Tuhan. Bahkan jika jalannya tidak populer atau terasa sangat menakutkan. Dan yang terakhir, saat kebimbangan melanda, janganlah bimbang. Orang yang bimbang disamakan dengan gelombang laut yang terus bergerak, tidak pernah menetap dan didorong oleh angin atau keadaan. Demikian juga siklus yang seperti inilah membuat hati kita lelah, menghalangi kita untuk menerima berkat atau jawaban dari Tuhan. Ketika kita sudah meminta hikmat dan merasa ada tuntunan, baik itu melalui firman Tuhan, melalui nasihat-nasihat orang tua rohani kita, ambil langkah iman dan berhentilah
terombang-ambing atau bimbang. Putuskan untuk percaya, untuk bertindak berdasarkan keyakinan itu. Ketidakstabilan mental ataupun emosional itu hanya akan hilang ketika kita beristirahat dalam kedaulatan dan kesetiaan Tuhan. Jadi, untuk mengalahkan kebimbangan, kita perlu mengubah fokus kita dari kekuatan kita untuk menemukan solusi menjadi iman yang teguh pada janji dan kemurahan hati Allah yang memberikan hikmat dengan berlimpah bagi kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.